Selamat tahun baru keluarga GKI Cuduk Raya dan umat Tuhan yang terkasih. Saat ini kita sudah memasuki tahun 2021. Tentu ada sukacita yang luar biasa yang dapat kita rasakan di tahun yang baru ini. Sekalipun kita juga menyadari bahwa tahun baru ini belum lepas dari wabah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, keluarga Cira, umat Tuhan yang terkasih, di awal tahun ini, sekalipun kita tidak ada ibadah di tanggal 1 Januari, tetapi kita akan tetap merenungkan bagian firman Tuhan yang dapat menjadi pesan bagi kita untuk menjalani tahun 2021 bersama dengan Allah. Maka untuk sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan untuk memperkuat semangat kita di tahun yang baru ini, mari kita menyanyikan NKB 21 ayatnya yang pertama. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita mengawali tahun kita dengan renungan awal tahun. Saya akan membacakannya bagi kita semua, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sangat bersyukur dan bersukacita karena kami boleh memasuki tahun 2021. Kami akan memulai perenungan firman Tuhan. Tuhan berkatilah, berikan hikmat agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan, khususnya dalam kami menapaki awal tahun 2021. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan Alkitab untuk perenungan awal tahun kita diambil dari Wahyu 21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan Alkitab bagian dari perenungan awal tahun kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, perenungan kita diambil dari kitab Wahyu di awal tahun ini. Banyak yang mungkin bertanya, kenapa kitab Wahyu? Bukankah Wahyu adalah kitab akhir zaman? Bapak, Ibu, dan Saudara, sebetulnya kitab Wahyu tidak hanya berbicara mengenai akhir zaman, tetapi juga kitab Wahyu menutup kisah akhir zaman itu dengan satu kata yang sangat mewakili bagaimana kondisi kita di awal tahun, yaitu sebuah pembaruan. Maka saya mengambil tema pembaruan di tahun yang baru.
Wahyu 21 berbicara mengenai langit dan bumi yang baru. Ketika Allah datang kembali, ketika Kristus datang kembali, maka Allah menjadikan segala sesuatu yang lama itu menjadi berlalu, dan kemudian segala sesuatunya menjadi baru. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pembaruan yang dilakukan oleh Allah di akhir zaman ternyata bukan saja dilakukan di akhir zaman, tetapi sesungguhnya sudah dimulai dari sejak masa penciptaan dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia sampai saat ini, dan bahkan nanti sampai Kristus datang kembali. Itulah kenapa Yesus mengatakan bahwa Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apa yang mau dikatakan Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa dari awal penciptaan, Allah itu selalu menjadikan segala sesuatunya baru. Pembaruan selalu dilakukan oleh Allah. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara memperhatikan narasi penciptaan, di situ Bapak, Ibu, dan Saudara akan menemukan bagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatunya tidak statis, tetapi ada selalu yang baru. Ketika Allah menciptakan terang, memisahkan dengan gelap, kemudian ketika Allah menciptakan benda-benda penerang, Allah tidak berhenti sampai situ. Ada tumbuh-tumbuhan, daratan, lautan, dan semua itu Allah ciptakan terus-menerus dibarui sampai akhirnya manusia. Bahkan sepanjang sejarah pembacaan Alkitab, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara membaca, selalu ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan umat Israel. Allah tidak membiarkan umat Israel berada dalam penindasan, tapi Allah membarui hidupnya. Bapak Abraham tidak hanya dibiarkan hidup statis begitu saja, tapi diminta untuk keluar dari tanah di mana ia dilahirkan dan menuju pembaruan hidupnya, menjalani panggilannya bersama dengan Allah. Demikian juga dengan bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah manusia untuk membarui hidup manusia. Dan pembaruan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, terus-menerus berlangsung. Sejarah kekristenan juga mencatat bagaimana kekristenan tidak hanya berhenti pada satu aliran saja. Ada selalu pembaruan-pembaruan, ada selalu satu hal yang digumulkan dan dibahas dalam kehidupan sejarah umat Allah. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, pembaruan di tahun yang baru mengajak kita untuk melihat bahwa sebuah pembaruan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Banyak di antara kita yang mungkin merasa ingin tetap berada di satu tempat, tetapi Allah sebenarnya senantiasa membarui hidup kita. Maka ketika kita melihat hal ini, setidaknya Bapak, Ibu, dan Saudara, peganglah dua hal ini di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara di tahun yang baru ini. Yang pertama, bahwa Allah akan terus membarui hidup kita. Allah akan melakukan berbagai hal agar hidup kita dapat senantiasa dibarui dan kemudian menjadi lebih bertumbuh dan juga menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama. Berbagai peristiwa yang terjadi di tahun 2020 tentu tidak akan sama di tahun 2021. COVID-19 di tahun 2020 dengan COVID-19 tahun 2021 mungkin akan menghadapi fenomena yang berbeda karena ada vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan ada banyak hal-hal baru yang akan kita temui pas setelah vaksin kemudian disebarkan, atau mungkin juga akan ada hal-hal baru terkait COVID-19 yang perlu kita hadapi. Semua itu adalah bagian dari kita mencoba melihat bahwa hidup kita ini tidak statis. Akan selalu ada pembaruan-pembaruan yang Allah berikan. Mungkin dalam sekolah kita, pekerjaan kita, dalam berbagai segi kehidupan kita. Maka apapun yang terjadi tahun 2021, pembaruan apapun yang akan dilakukan, mari kita menerimanya pertama-tama dengan rasa syukur. Mari kita pertama-tama menerimanya dengan hati yang siap untuk dibarui. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara mengenai Allah yang terus-menerus membarui, maka kita pun sebagai umat Allah harus menyambut pembaruan yang diberikan oleh Allah dengan kita mau terus memperbarui kehidupan kita. Mari kita berjuang, Bapak, Ibu, dan Saudara, melakukan berbagai hal-hal baru yang baik, melakukan berbagai hal-hal baru yang dapat
menciptakan pertumbuhan di tengah keluarga kita, pribadi kita, maupun juga di antara orang sekitar kita. Semoga perenungan akhir tahun kemarin bisa mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk semakin membarui diri. Kalau ada hal-hal yang ditemukan yang perlu diperbarui di tahun yang baru ini, mari kita bertekad, berjuang untuk melakukan pembaruan bagi diri kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, biarlah pembaruan yang dilakukan oleh Allah di tahun yang baru ini dapat kita sambut. Pertama dengan rasa syukur, dan yang kedua dengan rasa atau keinginan untuk dapat terus mengembangkan diri, membarui diri, menjadi pribadi yang lebih baik. Maka sekali lagi selamat tahun baru Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Selamat memasuki tahun 2021 dengan semangat pembaruan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, mari saat ini kita berdoa memohon tuntunan Tuhan bagi hidup kita di tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk menjalani hidup kami dengan semangat pembaruan, melihat bahwa Allah yang senantiasa membarui kehidupan manusia mengajak kami untuk dapat senantiasa juga boleh menerima bahwa Allah akan membarui hidup kami dengan berbagai cara. Maka tolonglah kami untuk menerima setiap pembaruan-pembaruan yang mungkin akan terjadi di tahun 2021 ini. Dan sekaligus kami sendiri juga berjuang memperbarui diri kami untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan, studi, juga kondisi ekonomi, dan juga berbagai hal yang kami jalani ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Baruilah hidup kami dapat semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi seluruh kondisi yang terjadi saat ini, COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan tolonglah kami dapat menghadapinya dengan semangat yang berasal dari Tuhan dengan penuh pengharapan. Ada begitu banyak program yang sedang digalang oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait. Berikanlah hikmat bagi mereka untuk dapat melakukan program yang terbaik untuk menolong masyarakat Indonesia melewati bahaya dan wabah COVID-19 ini. Sungguh kami berserah menyerahkan setiap diri kami juga untuk kedisiplinan diri kami dapat menaati berbagai protokol kesehatan di tengah kasus COVID-19 yang terjadi di negara kami. Juga seluruh dunia ini yang sedang berjuang dengan COVID-19, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, tolonglah kami untuk melakukan yang terbaik, untuk bisa terus membarui diri kami juga semakin baik di hadapan Tuhan, dan juga menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami tahun 2021 ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menutup renungan awal tahun ini, mari kita kembali memujikan NKB 21, baitnya yang ketiga atau ayatnya yang ketiga, yang akan menolong kita untuk memahami betapa mulianya kasih Yesus, betapa Allah begitu mengasihi kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan juga tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita menghayati kasih Allah melalui NKB 21 ayatnya yang ketiga. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Terima kasih keluarga GKI Cuduk Raya dan umat Tuhan yang terkasih yang boleh mengikuti renungan awal tahun GKI Cuduk Raya. Selamat menjalani tahun baru, tahun 2021 dengan semangat pembaruan dari Tuhan. Dan salam hangat, salam sehat, dan salam kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan Bapak, Ibu, dan Saudara.
Tuhan memberkati kita semua.